wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik teman-teman, selamat pagi semua. Jadi hari ini kami kelompok 5 beranggota saya sendiri, kemudian Elvi Rahmita dan Nikma akan mempresentasikan makalah dan PPT kami dengan materi hukum-hukum menerjemahkan Al-Quran. Langsung saja kita pada pembahasan. Jadi pembahasan kali ini kita mencakup 3, yaitu pengertian penerjemahan Al-Quran, kemudian hukum menerjemahkan Al-Quran berdasarkan fikih klasik, lalu yang ketiga adalah hukum menerjemahkan Al-Quran berdasarkan ulama fikih kontemporer. Nah, kemudian pada pembahasan pertama yaitu pengertian penerjemahan Al-Quran. Jadi, penerjemahan Al-Quran adalah mengalihkan pesan Al-Quran ke bahasa selain bahasa Arab, agar dapat dikaji oleh mereka yang tidak menguasai bahasa Arab sehingga dapat dimengerti maksud dan firman Allah, sesuai penafsiran dan pemahaman yang diterima oleh mayoritas umat Islam. Terjemahan Al-Quran artinya memindahkan Al-Quran pada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah, agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak dapat berbahasa Arab sehingga ia bisa memahami maksud kitab Allah Subhanahu wa taala dan dengan perantaraan terjemahan. Nah, jadi intinya adalah tadi penerjemahan Quran dalam mengalih bahasa ya. Karena kita tahu bahasa Al-Quran ada bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke bahasa yang sesuai dengan masyarakat. Misalnya kalau Indonesia berarti penerjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Kemudian kita berlanjut pada materi kedua yaitu hukum menerjemahkan Al-Quran menurut ulama klasik. Jadi pada terjemahan menurut ulama klasik ini salah satunya adalah Imam Az-Zahabi mengatakan jadi pada hukum ulama klasik ini salah satunya yang dikatakan oleh ulama Az-Zahabi, beliau membagi menjadi 2, membagi terjemahan Al-Quran itu menjadi 2. Yang pertama terjemah harfiah dan yang kedua adalah terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Nah, yang mana terjemah harfiah ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu terjemah harfiah bil misli dan terjemah harfiah bil ghairi misl. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi, yang pertama adalah terjemah harfiah. Terjemah harfiah itu Az-Zahabi mengatakan terjemah harfiah bil misl, kan ada 2 ya, terjemah harfiah bil misl dan ghairi misl. Yang pertama yang bil misl ini adalah menerjemahkan ungkapan Al-Quran dengan bahasa lain, sejengkal demi sejengkal, kata demi kata, sehingga setiap kosakata Quran dicarikan padanannya pada kosakata bahasa terjemah dan susunan kalimatnya. Juga demikian sehingga hasil terjemahan memuat sehingga hasil terjemahan memuat semua yang dikandung oleh ungkapan Al-Quran dari segi sastra dan hukum syariat. Jadi Az-Zahabi mengakui bahwa hal ini jelas tidak bisa dilakukan oleh siapapun karena menghilangkan keindahan bahasa Al-Quran. Nah, yang kedua adalah yang tadi kan terjemah harfiah bil misl. Kalau ini terjemah bil ghairi misl. Yang intinya beliau mengatakan yaitu menerjemahkan susunan Al-Quran selangkah demi selangkah, kata demi kata, sesuai dengan kemampuan penerjemah dan apa yang mungkin bisa dimuat oleh bahasa penerjemah. Hal ini juga bisa dilakukan terhadap Al-Quran. Walaupun bisa dilakukan terhadap selain Al-Quran. Gitu. Jadi karena bisa menghilangkan ciri khas kehebatan Al-Quran dari segi keindahan dan lainnya. Akan tetapi dari kedua tadi, banyak juga kalangan yang membolehkan terjemah harfiah selama itu memungkinkan. Dengan catatan jika ungkapan yang tidak mungkin diterjemahkan secara harfiah, maka perlu ada sedikit upaya menjelaskan maksud penutur utama. Apakah dengan sedikit komentar atau penjelasan. Nah, baik. Jadi pada terjemah harfiah tadi ini ya bisa dibilang menerjemahkan kata per kata ya teman-teman. Dan
Az-Zahabi dari kebanyakan ini membolehkan. Akan tetapi kalau misalnya ada kata yang susah diterjemahkan, itu secara harfiah, maksudnya secara harfiah tadi, maka penerjemah itu boleh menambahkan sedikit komentar atau penjelasan gitu yang bisa mewakili terjemah dari kata tersebut. Yang kedua adalah terjemah secara maknawi atau tafsiriyah. Jadi terjemahan ini yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya. Menjelaskan makna-makna Al-Quran bukan hal mudah kan. Jadi sebab itu tidak terdapat satu bahasa pun yang sesuai dengan bahasa Arab dalam dalalah atau indikator lafaz-lafaznya terhadap makna-makna yang oleh ahli Ibnu Bayan dinamakan khawas at-tarkib. Ya, atau karakteristik susunan. Hal demikian itu tidak mudah didakwakan seseorang. Segi-segi balaghah Al-Quran dalam lafaz atau susunan baik nakirah dan makrifatnya, takdim dan takhirnya disebutkan dan dihilangkan maupun hal-hal lainnya adalah hal yang menjadi keunggulan bahasa Arab. Dan ini mempunyai pengaruh tersendiri terhadap jiwa. Segi-segi kebalaghahan Al-Quran ini tidak mungkin terpenuhi jika makna-makna tersebut dituangkan dalam bahasa lain. Karena bahasa manapun tidak mempunyai karakteristik tersebut. Jadi kita tahu sama-sama ya teman-teman. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang tadi disebutkan kayak makrifat, nakirah, takdim, takhirnya yang mana itu tuh punya ciri khas sendiri yang mana kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa lain itu tuh akan ada akan susah gitu mewakili makna makna yang sebenarnya gitu. Adapun makna-makna asli dapat dipindahkan ke dalam bahasa lain dalam Al-Muwafaqat. Asy-Syatibi menyebutkan makna-makna asli dan makna-makna sekunder menyebutkan makna-makna asli dan makna-makna sekunder. Kemudian yang menjelaskan menerjemahkan Al-Quran dengan cara pertama, yaitu dengan memperhatikan makna asli adalah mungkin. Dari segi inilah dibenarkan menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan makna-maknanya kepada kalangan awam dan mereka yang tidak mempunyai pemahaman kuat untuk mempengaruhi makna-maknanya. Nah, cara demikian diperbolehkan berdasarkan konsensus ulama Islam. Dan konsensus ini menjadi hujah bagi dibenarkannya penerjemahan makna asli Al-Quran. Jadi, hukum menerjemahkan itu dibolehkan untuk menerjemahkan makna asli Al-Quran. Namun demikian, terjemahan makna-makna asli itu tidak terlepas dari kerusakan, tentunya. Kerancuan karena satu buah lafaz di dalam Al-Quran terkadang mempunyai dua makna atau lebih yang diberikan oleh ayat. Maka dalam keadaan demikian, biasanya penerjemah hanya meletakkan satu lafaz yang hanya menunjukkan satu makna. Karena ia tidak mendapatkan lafaz serupa dengan lafaz Arab yang dapat memberikan lebih dari satu makna itu. Nah, terkadang juga Al-Quran menggunakan sebuah lafaz dalam pengertian majaz atau kiasan. Maka dalam hal demikian, penerjemah hanya mendatangkan satu lafaz yang sama dengan lafaz Arab dimaksud dalam pengertiannya yang hakiki. Karena hal ini dan hal lain, maka terjadilah banyak kesalahan dan penerjemahan makna-makna Al-Quran. Nah, pendapat yang dipilih oleh Syatibi di atas yang dianggapnya sebagai hujah tentang kebolehan menerjemahkan makna asli Al-Quran tidaklah mutlak. Sebab sebagian ulama membatasi kebolehan penerjemah seperti itu sesuai dengan kadar yang dibutuhkan dalam menyampaikan dakwah, yaitu yang berkenaan dengan tauhid dan rukun-rukun ibadah. Tidak lebih dari itu, sedang bagi mereka yang ingin menambah pengetahuannya diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa menerjemahkan dari pendapat Syekh Az-Zahabi ini ada dua tadi, ada diuraikan itu tuh bisa diambil kesimpulan itu dibolehkan, akan tetapi ada beberapa hal yang hukum itu tidak bisa disebut boleh mutlak gitu, karena tetap saja
akan lebih baik jika kita memahami bahasa Arabnya secara langsung, kurang lebih begitu. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nelvi. Oke, selanjutnya pembahasan tentang hukum menerjemahkan Al-Quran berdasarkan ulama fikih kontemporer. Menurut fatwa ulama Al-Azhar, bila Al-Quran diterjemahkan secara tafsiriyah, maka hukumnya mubah, sunnah, atau bahkan wajib. Sebaliknya, bila terjemahannya harfiah, maka hukumnya makruh, bahkan haram. Rincian fatwa itu sebagai berikut. Yang pertama, diberi hukum mubah ketika sudah ada terjemahan lain yang kualitasnya setara dan tidak ada terobosan baru dalam terjemahan yang dihadirkan belakangan. Diberikan hukum selanjutnya, diberikan hukum sunnah ketika sudah ada terjemahan lain, tetapi ada terobosan baru untuk mempermudah umat mendapat pemahaman terhadap Al-Quran yang ditawarkan oleh terjemahan yang datang belakangan. Diberikan hukum wajib bila belum ada terjemahan Al-Quran sama sekali dalam bahasa yang dipakai dalam terjemahan tersebut. Selanjutnya, diberi hukum haram bila diterjemahkan secara harfiah dan bertentangan dengan pesan Al-Quran. Lalu, diberi hukum makruh bila hasil terjemahan yang dihasilkan lebih buruk kualitasnya daripada terjemahan yang sudah ada meskipun tidak sampai bertentangan dengan pesan Al-Quran. Baik, Nelvi, ini akan dilanjut oleh Nikma ya. Oke. Berikutnya, sedangkan dalam metode Kemenak, mengacu pada teori-teori yang dikembangkan oleh para pakar penerjemahan Al-Quran. Syakir dalam Mansyur dan Kustiawan menyebut ada 3 metode dalam menerjemahkan Al-Quran. Yang pertama, harfiah bil mid atau kata per kata. Yang kedua, harfiah bidunil mid atau setara metode harfiah setia. Yang ketiga, tafsiriyah, setara metode semantik. Sama halnya dengan Syakir, Al-Abid juga menyebutkan 3 metode terjemahan Al-Quran. Yang pertama harfiah, yang kedua lafziyah, dan yang ketiga tafsiriyah. Hanya saja para ahli menyebut terjemahan harfiah terhadap Al-Quran tidak dibolehkan. Pendapat yang sama juga ditemukan pada pendapat Az-Zurqani, Manna Al-Qotton, dan para ahli ulumul Quran yang lain. Bahkan tidak hanya disebut tidak boleh, tapi sudah menyebut sulit dilakukan, tidak mungkin, berbahaya, dan bahkan haram. Hal yang kurang lebih sama juga berlaku untuk metode lafziyah. Para ahli berbeda pendapat terkait metode ini. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan metode ini. Dengan kata lain, hanya terjemahan maknawiyah dan tafsiriyah saja yang dapat dimanfaatkan dan hasilnya layak dikonsumsi oleh masyarakat pembaca. Terima kasih. Baik, baik, presentasi dari kami sudah selesai. Mungkin kita lanjut pada sesi diskusi tanya jawab. Teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin menanggapi seperti tambahan atau menyanggahi, boleh kami persilahkan. Baik, ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, teman-teman?
Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin Nelvi akan membacakan sedikit kesimpulan dari presentasi hari ini. Silakan Nelvi. Sebentar, Mif. Ini Pipet. Ya, ya. Pemakalah, saya ingin bertanya. Ya baik. Miftah, Silakan Karima. kan Syekh Az-Zahabi membagi terjemah menjadi dua. Yang pertama terjemah harfiah dan yang kedua terjemah tafsiriyah atau ma'nawiyah. Nah, aku minta contohnya aja sih dari masing-masing terjemah itu. Ya. Kasih. Baik, Nikma, sama-sama. Pertanyaan kita tampung ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Nikma. Karima. Karima. Aduh, maaf. Ini ya tadi ya, contoh dari pembagiannya Syekh Az-Zahabi ya? Iya. Ya, baik. Oke. Pak Makala izin bertanya. Miftah, aku mau tanya. Ya, silakan ya. Ya, mau tanya di bagian ini nih. Di bagian hukum menerjemahkan Al-Quran ya, menurut ulama kontemporer. Kan itu ada poin 1 hukum mubah dan poin 2 hukum sunnah. Nah, di situ kan diberi hukum mubah ketika sudah ada terjemahan lain yang kualitasnya setara dan tidak ada terobosan baru dalam terjemahan yang dihadirkan belakangan. Itu Mia belum paham maksudnya, atau apakah sudah ada terjemahan ini dalam bahasa Indonesia atau ada terjemahan lain di bahasa lain. Oh iya. Minta contohnya aja nih 2 poin itu, Mif. 2 poinnya dari yang mubah sama sunnah ya? Iya. Baik. Terima kasih, Pak Makala. Ya, sama-sama. Jadi udah masuk 2 pertanyaan ya?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Karima. Untuk contoh dari pembagian penerjemahan oleh Syekh Az-Zahabi ya. Jadi contohnya yang bisa kita jelaskan, kita ambil dari contohnya di Quran Surah Al-Isra ayat 29. Langsung baca ini, bentar ya. Coba teman-teman buka deh Al-Isra ayat 29. Kita buka dulu ya, biar lebih enak gitu jelasinnya. Kalau di share screen juga enak, Nif, boleh di share screen kalau bisa. Dibuka Al-Qur'annya masing-masing aja ya. Al-Isra itu surah ke-17. Bentar ya teman-teman, mohon ditunggu. Kita baca dulu ayatnya. Al-Isra ayat 29. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Nah, jadi pada ayat ini diterjemahkan dengan yang kita ambil ini kita dapat dari sumber ini ya, bukunya dari Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan. Diterjemahkan ayat ini diterjemahkan secara harfiah adalah larangan menjadikan tangan terikat pada leher dan larangan mengenai melebarkan tangan selebar-lebarnya. Nah, kita baca dulu ya arti di Al-Qur'annya. Jadi ayat ini, ayat Al-Isra ayat 29, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Diterjemahkan secara harfiah, larangan menjadikan tangan terikat pada leher dan larangan melebarkan tangan selebar-lebarnya. Maksudnya secara harfiah ya diterjemahkan begitu saja gitu, sesuai dengan kata yang bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Misalkan yang mendekati ya tadi benar-benar secara harfiah kayak sebenar-benarnya begitu. Jadi larangan menjadikan tangan terikat pada leher dan larangan mengenai melebarkan tangan selebar-lebarnya. Jadi di sini tuh hal tersebut tuh menyimpang dari makna Al-Quran, karena kan agak jauh ya jika diterjemahkan dengan tafsir. Nah, makanya kalau terjemahan tafsir ya itu adalah janganlah engkau menahan untuk bersedekah atau kikir, dan jangan pula terlalu pemurah atau royal. Nah, di sini kita nemuin perbedaannya. Karima, nemuin perbedaannya gimana, Karima? Ya, sama juga sih kalau misalnya harfiah kan terlalu ini ya, apa namanya, ikutin yang dikata ini banget gitu. Yang leher kan kalau misalnya tafsir ya kan kayak apa maknanya gitu. Ya benar. Makanya tadi hukum menerjemahkan secara harfiah itu ada dibolehkan, ada enggak. Karena kalau dibolehkan karena apa ya? Kalau tidak dibolehkan itu karena ada banyak kata di Indonesia misalnya itu tuh enggak bisa menyamakan atau mewakili, mempresentasikan makna sebenarnya di Al-Quran. Apalagi yang tadi, ini kan banyaknya kan makna majas ya,
Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Kan. Kalau di secara harfiah tadi kan lucu ya kalau kita tahu ya. Jangan larangan jadikan terikat pada leher dan larangan mengenakan melebarkan tangan selebar-lebarnya. Itu orang yang membaca terjemahannya akan bingung gitu. Gitu. Kalau contoh secara harfiah ya, benar-benar secara harfiah. Nah, kalau tafsiriyah itu terjemahnya tuh sudah dimaknai sesuai penerjemah. Jadi penerjemahnya itu menggunakan bahasa penerjemahnya yang kira-kira mendekati dari makna yang terkandung dalam Al-Quran itu. Kurang lebih begitu. Bisa dipahami ya, Nikma? Bisa. Atau Ya, ada bisa. yang masih Enggak kok, udah paham. Makasih banyak. Ya, terima kasih sama-sama Nikma. Karima gitu. Karima. Aduh. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih Karima NS. Oh ya, Mip, aku mau nanya dong, membahas tadi ngomongin yang apa? Terjemah harfiah sama tafsiriyah. Terus kan tadi katanya, jadi yang kalau misalkan dalam Quran itu kan sebenarnya tafsiriyah ya, yang bukan harfiah. Gimana kalau misalkan, kan ada tuh, kalau misalnya di Quran tulisannya terjemah perkata. Itu terjemah perkata yang kan ada satu kata Arab, terus habis itu bawahnya ada artinya tuh, yang biasa di halamannya. Bisa dipahami nggak sih, yang kayak gitu kan? Terus habis itu berarti itu dia tetap terjemahan yang satu kata itu dia harfiah atau tafsiriyah sih? Baik, jadi terjemahan di Al-Quran itu termasuk apa ya, Mbak ya? Iya. Ya? Oke. Baik, kita tampung ya. Nikma sama Nelvi, ada yang ingin menjawab? Baik, pertanyaan Mia ya, Mia. Tadi apa ya pertanyaannya? Bentar, kita buka dulu. Hukum kontemporer. Oh ya, Miftah, aku mau jawab pertanyaannya Bibah ya. Boleh. Silakan Dita. Maaf Mia, ntar ya. Kamu udah mau jawab ya? Ya nggak apa-apa, duluan Yaudah, aja Nelvin. Mia nanti ya, Mia. Kasian Mia. Jadi penerjemahan perkata itu kan, ya Bibah ya, kamu nanya ya. Iya. Jadi terjemahan perkata itu dia masuknya ke metode harfiah. Dia baik secara operasional, metode harfiah mengharuskan kalau dalam artinya ya, metode harfiah mengharuskan penerjemahan kata per kata dalam redaksi maupun urutan kata dalam Al-Qur'an. Ya, jadi dia itu masuknya ke itu Bibah, metode harfiah. Soalnya metode harfiah itu dia itu mengemukakan isi kandungan Al-Qur'an secara sederhana. Ia mengemukakan setiap kata dalam Al-Qur'an dengan arti dalam bahasa Indonesia sehingga maksudnya bisa dipahami walaupun masih dalam skala yang global. Bisa dipahami nggak? Iya, bisa. Itu dari
mungkin ini Nafi tambahin itu menurut dari siapa? Oh, yang tadi barusan yang ini itu menurut Pak Asin ya di buku Membumikan Ulumul Al-Qur'an. Ya, jadi Bibah, tadi kan kita bahas Syekh Az-Zahabi, penjelasan Syekh Az-Zahabi sama ulama kontemporer tentang harfiah mungkin sedikit berbeda. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama Bapak. Jadi kalau di pemahaman ulama kontemporer dari Pak Hasin itu metode harfiah itu yang seperti yang kita baca sekarang gitu. Kurang lebih begitu, Biba. Ada bisa dipahami nggak, Pak? Iya, bisa. Apa ada yang masih aneh? Oh, enggak apa-apa sih. Maksudnya berarti kalau misalnya di Indonesia sendiri terjemah harfiah itu digunakan ya? Kan kalau misalkan ini katanya pendapat Az-Zurqani, Manal Qotton, dan ahli ulumul Quran lain, terjemah harfiah itu tidak dibolehkan kan katanya? Tidak Bolehkan, ada di PPT halaman. Tidak diperbolehkan. Terjemah harfiah. Iya. Tapi di beberapa ulama lain ada juga yang membolehkan di akhirnya, di akhir penjelasannya. Iya. Oke. Ya, kurang lebih begitu. Asalkan sesuai dengan itu. Ya. Okay. Jadi gini loh, kira-kira ya, di terjemahan secara harfiah, cuman ada beberapa komponen di Al-Quran yang sekiranya kalau diterjemahin secara harfiah itu agak melenceng dari makna Al-Qur'annya. Jadi penerjemah boleh menambahkan tadi ke komentar atau apa, kan udah kita bahas ya. Jadi harfiah itu hukumnya itu ada yang membolehkan, tapi nggak bisa boleh mutlak gitu loh, karena dia tergantung dari nas Al-Qur'an sendiri, kurang lebih begitu kalau misalnya sederhananya bisa gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Nah, ini nyambung ke pertanyaannya. Enggak nyambung juga sih, cuman ya bisa ke Mia tadi. Mia tadi nanya kan, rincian fatwa dari ulama Al-Azhar. Katanya diberi hukum mubah ketika sudah ada terjemah lain yang kualitasnya setara dan tidak ada terobosan baru dalam terjemahan yang dihadirkan belakangan. Jadi, terjemahan secara tafsiriyah ya ini ya. Bukan harfiah. Jadi terjemah harfiah tadi itu boleh hukumnya kalau misalnya terjemahan itu tuh setara gitu sama sebelumnya dan belum ada terus. Gini. Pertanyaan Mia tadi bukan itu. Apakah apa tadi ya Mia? Apakah sebelumnya ada terjemahan apa ya tadi ya? Kalau saya nangkepnya, maksudnya yang terobosan baru tadi ya, Mia. Berarti terjemahan Quran itu sebelumnya apa ya tadi ya? Ini lebih Miftah, diberi hukum mubah ketika sudah ada terjemahan lain. Nah, terjemahan lainnya tuh maksudnya udah ada gitu terjemahan Indonesianya tuh gimana? Atau bukan dari bahasa Indo? Nah, iya. Jadi terjemahan lain yang dimaksud terjemahan lain dan terobosan baru dan itu tuh. Nah, itu tuh sebenarnya bakal sedikit nyambung sama pembahasan kemudian mungkin ya. Sejarah terjemah Quran yang minggu depan insya Allah. Jadi di Indonesia sendiri penerjemahan Al-Quran di Indonesia itu udah banyak dilakukan oleh para ulama gitu nih. Jadi jadi kan maksudnya upaya menerjemahkan Al-Quran Arab ke Indo itu kan ada banyak ulama. Nah, kalau misalnya ada satu ulama nih mau menerjemahkan Al-Quran, itu tuh boleh kalau misalnya kualitasnya setara dan memang nggak ada terobosan baru gitu dalam menerjemahkan sebelumnya. Jadi itu boleh kalau misalnya menerjemahnya. Itu tuh bakal dijelasin ya, mungkin ya, insya Allah
siapa ulama di sejak abad berapa gitu deh. Gitu. Nah, sunnah itu kalau misalnya ulama ini mendapatkan terjemahan yang mana bisa lebih mendekati dari makna Al-Qur'an itu. Gitu. Itu sunnah. Jadi boleh kalau misalnya yang ulama nih mau nerjemahin Al-Qur'an kan dari bahasa Arab Indonesia. Nah, terjemahan beliau ini bisa dibilang setara lah sama terjemahan sebelumnya, dan ada sedikit terobosan baru lah atau kemarin gitu. Ada bisa, yaitu dibolehkan. Terus kalau misalnya beliau punya menerjemahkan ayat-ayatnya itu lebih mendekati dari makna bahasa Arabnya asli, itu malah sunnah gitu. Karena kan kita tahu ya ada beberapa ayat yang enggak gitu sih sebenarnya, artinya enggak gitu doang gitu. Nah, kalau misalnya ada ulama yang bisa nerjemahin yang lebih mendekati maknanya di kata di dalam Indonesia yang bisa dia temukan untuk mendekati makna Al-Quran, itu malah disunahkan gitu kurang lebih ya. Kurang lebih begitu. Nanti kalau misalnya ada koreksi, silahkan kita terbuka kalau ada yang menambahkan atau menyanggahi juga. Baik, udah ya. Pertanyaan ada Makasih, lagi nggak? makasih makalah. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa, Miftah mau nanya dong sedikit. Ya, boleh, silahkan. Jam. Tadi yang ini kan tentang hukum menerjemahkan Al-Quran ya. Menurut Adz-Dzahabi yang sarfiyah dan tafsiriyah. Aku cuma mau nih sih memastiin aja hukum tafsiriyah sama harfiah ini selain buat Al-Quran doang ada nggak sih, atau emang khusus buat Al-Quran aja gitu? Karena Kayak kita misalkan buat menafsirkan Al-Quran. Iya sih, cuman aku mau tahu Jadi aja. referensi yang kita dapat itu sih. Mungkin bisa ke ini kali ya, ke hadis gitu ya maksudnya ya. Iya, mungkin ada nggak sih gitu? Sih, ada-ada aja. Mungkin ada aja ya. Atau misalnya nas-nas bahasa Arab, Islam Mungkin dalam bahasa Arab gitu. Cuman kita itu tuh dalam menerjemahkan bahasa itu ya boleh-boleh aja sih hukumnya kan, asal emang nggak melenceng gitu, nggak terlalu banyak dimodifikasi atau ditambahin bla sampai hilang sebenarnya makna asli dari teks yang kita terjemahkan sebelumnya gitu. Nah, itu bakal lebih hati-hati. Itu kan untuk nas biasa ya, kayak misalnya teks bahasa Arab Indonesia, teks bahasa Inggris ke Indonesia. Ya, ini menurut pandangan kami sebagai pemakal ya, apalagi untuk Al-Quran sendiri mungkin makanya ulama itu menguraikan hukum-hukumnya biar lebih ada kehati-hatian, mungkin begitu kali aja ya. Karena kami dapatnya referensinya lebih ke Al-Quran, jadi mungkin itu yang bisa kami anggapi. Oke, sip. Terima kasih, Mip. Mungkin bisa kalau itu mungkin ada lagi, mungkin ada yang ulama yang membagikan lagi untuk teks-teks lain Al-Quran. Ya, begitu kurang lebih. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Atau sudah kita kembalikan ke Bapak? Udah selesai. Ya, Bapak, mungkin udah selesai ya, Pak ya? Yang nanya udah selesai. Udah terjawab semua pertanyaan juga, Pak. Mungkin ada yang ingin Bapak koreksi atau ingin Bapak tambahin? Disimpulkan. Mohon maaf, Pak. Suara Bapak kecil, Pak. Coba disimpulkan. Udah jelas belum? Belum, Pak. Masih kecil suaranya. Masih kecil, Pak.
Halo, udah jelas, Mif? Iya, Pak. Udah jelas. Alhamdulillah. Oke, baik, coba disimpulkan. Ya, tadi udah disimpulkan sih, Pak, sama Melvi. Atau disimpulkan Belum jadi. belum? Oh, belum ya? Oh iya, belum ya. Silakan Melvi untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Oke. Jadi kesimpulannya, penerjemahan Al-Quran juga dapat diartikan mengalihkan pesan Al-Quran ke bahasa selain bahasa Arab, agar dapat dikaji oleh mereka yang tidak menguasai bahasa Arab, sehingga dapat dimengerti maksud dari firman Allah, sesuai penafsiran dan pemahaman yang diterima oleh mayoritas umat Islam. Salah satu ulama klasik, yaitu Syekh Az-Zahabi, membagi terjemah menjadi dua. Yang pertama adalah terjemah harfiah, yang terbagi dua lagi, yaitu terjemah harfiah bil misli dan terjemah harfiah bi ghairi misli. Terjemah harfiah ini menurutnya tidak boleh dilakukan karena menghilangkan ciri kehebatan dan keindahan Al-Quran. Tetapi banyak juga kalangan yang membolehkan terjemah harfiah selama itu memungkinkan. Lalu yang kedua adalah terjemah tafsiriyah atau ma'nawiyah, yang mana oleh Imam Syatibi mengambil pendapat tentang kebolehan menerjemahkan makna asli Al-Quran, tetapi tidaklah mutlak. Selanjutnya, hukum menerjemahkan Al-Quran menurut ulama kontemporer, salah satunya menurut fatwa ulama Al-Azhar, yaitu bila Al-Quran diterjemahkan secara tafsiriyah, maka hukumnya adalah mubah, sunnah, atau bahkan wajib. Sebaliknya, jika terjemahan harfiah, maka hukumnya adalah makruh atau bahkan haram. Oke, sekian kesimpulan dari makalah ini ya. Baik ya. Pertama yang kalau terkait hukum yang harus kalian pahami adalah ini belum, kalian kesimpulannya belum karena kalian belum menarjih kan di makalahnya itu kan ada hukum menerjemahkan Al-Quran menurut sudut pandang ulama klasik dan sudut pandang ulama kontemporer. Lalu kalian menarjih, mengambil mana yang kalian pilih hukum dari hukum-hukum itu dengan alasan-alasan yang kuat. Nah, itu belum dilakukan oleh pemakalah. Ya. Baru menyampaikan salah satu pendapat dari Syekh Az-Zahabi saja. Bahkan kalau kita lihat literaturnya banyak sekali tentang penerjemahan, hukum menerjemahkan. Di Manalil Hirfan itu pembahasannya agak panjang ya. Al-Qur'an itu panjang sekali membahas. Bahkan ada buku-buku yang secara khusus membahas tentang terjemahan Al-Quran. Kitab itu ada khusus cetakan yang membahas khusus terjemahan, itu detail sekali. Nanti coba diperbaiki makalahnya sesuai dengan silabus ya. Pertama, pendapat ulama klasik, kedua pendapat ulama kontemporer, lalu kalian menarjih, mengambil mana yang lebih unggul menurut sudut pandang kalian dengan dalil-dalil yang kuat. Yang kedua, terkait dengan hukum, kalau udah larinya ke wilayah fikih itu selalu ada perbedaan pendapat. Fihi qaulani atau fi aqwal. Ada dua pendapat atau lebih dari dua pendapat. Dan pendapat-pendapat itu biasanya ada qaidnya ya. Ini hukumnya boleh dengan catatan. Pasti di dalam pembahasan fikih selalu seperti itu dengan catatan. Jadi tidak haram secara mutlak misal. Bolehnya pun tidak secara mutlak. Ada juga yang mengharamkan secara mutlak ya. Ada membolehkan secara mutlak juga ada. Nah itu kenapa kok pembahasannya hanya halal haram, pembahasannya panjang supaya kita tahu. Tidak langsung mengatakan boleh nggak terjemahan Al-Quran. Tidak bisa langsung jawab boleh atau tidak. Yang menanya ke kita itu siapa? Apakah akademisi? Apakah orang umum? Apakah kalau kita menjawab boleh, dia itu akan nanti tiba-tiba menggunakan Al-Quran itu dengan asal tanpa ayatnya. Itu makanya dalam menjawab sesuatu itu harus tahu latar belakang si penanya,
dan apa yang harus dijawabkan. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan jawaban yang sama. Kita bisa memilih hukum. Menurut ini siapa? Kalau orang awam nanya, hukum menerjemahkan Al-Quran gimana? Terus kalian jelaskan seperti makalah, ya orang dia pergi. Dia kan hanya namanya orang umum secara biasanya meminta jawaban itu tegas. Boleh apa enggak? Boleh atau tidak? Nah, kita yang menjawab juga harus tahu posisi siapa yang bertanya. Kalau kita membolehkan misal tiba-tiba dia serampangan terus nyari Al-Quran yang hanya terjemahnya saja tanpa ayatnya. Nah, berarti kita dalam hal itu harus menjelaskan tidak boleh. Itu orang umum kan jawabannya hanya dua, boleh atau tidak. Dia tidak butuh penjelasan. Boleh kalau enggak, udah ada kalaunya itu dia enggak mau. Nah, makanya ini perlu menjadi pegangan teman-teman dalam mata kuliah ini. Fungsinya apa? Kita mengetahui hukum penerjemahan Al-Quran supaya kalau ada diantaranya ada orang bertanya, kita itu bisa menjawab secara proporsional, mengetahui konteks si penanya itu siapa dan seterusnya. Karena nyatanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum penerjemahan Al-Quran. Misal Abu Hanifah atau Hanafiyah mengatakan ya boleh dengan bahasa, contohnya bahasa Persia saat itu. Nah, sedangkan Ibnu Arabi mengatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu bisa menghilangkan ijazul Quran. Abu Hanifah membolehkan bahasa Persia karena dia lebih ada unsur-unsur yang kesamaan dengan bahasa Arab. Misalnya sama-sama dibaca dari kanan ke kiri. Hurufnya sama-sama berhuruf Arab, hanya ada beberapa huruf yang berbeda misalnya. Bunyi-bunyinya mungkin ada banyak kesamaan. Nah, bagaimana kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan lain-lain? Nah, tentu saja banyak yang hilang. Nah, itu dari situ kemudian muncul perdebatan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan dengan catatan. Nah, kita memilih yang mana? Nah, itu nanti bijak dalam memilih itu lihat konteksnya. Tidak bisa diberlakukan serta-merta. Pokoknya tidak boleh. Pokoknya boleh, nggak bisa seperti itu. Itu namanya hukum. Hukum itu menjadi sangat fleksibel. Al-hukmu yaduru ma'il latihi, ya. Jadi hukum itu fleksibel, kita lihat konteksnya. Yang jelas para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau secara pribadi saya berpendapat terjemah itu bukan Al-Quran. Ingat, kalau posisi terjemahan itu di posisinya untuk menggantikan Al-Quran, maka itu tidak boleh. Kalau hanya alat untuk memahami pesan kandungan Al-Quran, itu boleh. Terjemah itu hanya alat untuk memahami. Jadi tidak ada bedanya dengan kamus. Kamus Fathur Rahman misalnya, itu kan kamus itu kan terjemahan kata-kata dalam Al-Quran. Bedanya kalau kamus itu dia berdiri sendiri dari Al-Quran, kalau terjemah itu ada di dalam mushaf Al-Quran itu digabungkan. Maka kemudian kalau ada yang beredar misal terjemahan Al-Quran, The Quran misalnya yang terbitan dari Inggris, Prancis itu banyak ya. Itu tidak boleh yang hal seperti itu. Menurut saya sependapat dengan ulama yang tidak membolehkan. Kenapa? Jadi memosisikan Al-Quran itu seperti kitab suci lainnya, seperti Injil dan kitab-kitab yang lain. Padahal di situ banyak unsur ijaz yang hilang kemudian. Kalau ditulis dalam bahasa Latin, misal huruf Latin, itu tajwidnya sudah hilang. Terus bunyinya sudah hilang ya. Terus rosemnya sudah hilang. Jadi ada, kalau kita sebut ada trilogi Ulumul Quran, pertama terkait dengan tulisan, bunyi, dan pesan, tulisannya sudah hilang berarti kalau udah terjemah itu. Kalau tanpa menyertakan ayat ya. Yang kedua, bunyinya juga sudah hilang. Jadi qiraat hilang, di situ tajwid hilang di situ. Tinggal pesan. Pesannya pun tidak mungkin utuh karena di unsur pesan itu ada takdim takhir ya. Terus pemilihan kata ini isim atau fiil dan seterusnya itu berpengaruh terhadap pesan. Terus itu nanti kan ada balaghatul Quran, kalau kita belajar balaghatul Quran kan mau dijelaskan.
ini pesannya adalah madi, tapi redaksinya adalah mudhore. Atau sebaliknya, ini redaksinya mudhore, pesannya adalah madi. Itu akan mempunyai konsekuensi makna yang berbeda, pesan yang berbeda. Nah, itu tidak mungkin diakomodasi oleh terjemahan Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama kemudian mengambil jalan tengah dari perdebatan ini, boleh menerjemahkan Al-Quran dengan catatan teks ayat Al-Qur'annya harus tetap ada. Teks Al-Qur'annya harus tetap ada. Terjemah itu hanya fungsinya tidak lebih sebagai kamus kata dalam Al-Qur'an atau membantu orang untuk memahami pesan di balik kata-kata dalam Al-Qur'an itu. Untuk lebih detailnya ya tentu saja mempelajari Al-Qur'an secara utuh. Sebagaimana kalian di IKI belajar ulumul Qur'an ya. Belajar ulumul Quran itu kan minimal ada 80 cabang disiplin atau ulumul Quran menurut Asyuti. Itu kan kalian di IKI yang akan kuliah selama 4 tahun kan dalam rangka memahami Al-Quran. Mulai belajar ada Qiraatul Kutub, ada bahasa Arab, terus ada nanti kalian di ulumul Quran itu ada belajar tafsir, terus ada belajar rosem, ada kiroat, ada tajwid, ada sakal dobet. Itu semua dalam rangka memahami Al-Quran. Kalau hanya mengandalkan terjemah, ya pasti tidak utuh menangkap pesan dari Al-Quran itu. Ya sekedarnya saja, gitu, sekedarnya memahami pesan-pesan singkat yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu ya, jadi intinya bahwa terjemahan Al-Quran para ulama berbeda pendapat. Yang pendapat yang bisa kita ambil, boleh menerjemahkan Al-Quran dengan catatan tetap ada teks Al-Qurannya. Jadi ayat Al-Quran tidak boleh dipisah. Kalau dipisah, seolah-olah terjemahan itu berdiri sendiri, memosisikan sebagai pengganti ayat Al-Quran. Tapi kalau ada ayat Al-Qurannya, jadi fungsinya tidak lebih dari sebagai kamus. Kamus kata-kata dalam Al-Quran. Al-Quran ini kamusnya. Hanya alat untuk memahami. Pengantar untuk memahami. Bukan memahami secara utuh. Sebagian saja, sebagian kecil dari instrumen untuk memahami Al-Quran. Makanya tidak boleh terpisah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalian kalau ngecek di Maktabah Samilat, tulis Tarjamatul Quran, atau di internet, Tarjamatul Quran dalam bahasa Arab, banyak sekali pembahasannya. Situ. Kalian perlu baca, kan juga bisa itu jadikan materi skripsi kalian. Meskipun sudah banyak yang nulis di level disertasi atau tesis atau disertasi sudah ada tentang Tarjamatul Quran. Dan ini masih dibahas, itu masih menarik karena terus ada perkembangan ya terkait terjemah Al-Quran itu tidak ada batasnya. Jadi Al-Quran itu tidak akan habis kalian bahas. Tidak akan pernah selesai. Meskipun tema yang kalian bahas sama, tapi ketika orang yang membahas itu berbeda, maka akan menghasilkan pengetahuan atau informasi yang berbeda juga. Akan ada tambahan-tambahan informasi. Ya, silakan ada pertanyaan. Miftah gimana pemakalan? Pemakalan Miftah sama siapa ini? Sama Nikma dan Elvi, Pak. Nikma dan Melvi. Oke, sudah cukup. Ada pertanyaan? Jadi diperbaiki makalahnya ya. Makalahnya diperbaiki. Pertama, terjemah hukum menerjemah Al-Quran sudut pandang ulama klasik. Ulama klasik harus kalian kategori yang disebut ulama klasik itu siapa. Terus hukum menerjemah Al-Quran menurut ulama kontemporer. Yang kategori kontemporer itu siapa. Terus yang berikutnya kalian tarjih memilih menurut pendapat kami makalah kami setuju dengan pendapat ini yang membolehkan atau tidak dan seterusnya dengan catatan dan seterusnya. Itu kesimpulan dari makalahnya seperti itu. Kalau yang tadi kan masih belum ada kesimpulan sesuai dengan silabus. Baik, Miftah ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman?
Ini Pak, saya mau tanya terkait makalah mungkin ya. Tadi kan kata Bapak ulama kontemporer sama klasik itu kami perlu jelaskan dulu kali ya Pak, atau gimana Pak? Oh ya, Tadi. ya dikategorisasi. Yang disebut ulama klasik itu siapa, yang disebut ulama kontemporer itu siapa. Cari Baru itu. baru Baru ambil pendapat dari salah satu atau pendapat keduanya. dari salah satu secara umum, ambil secara umum. Bisa jadi Secara ulama umum. klasik itu juga berbeda pendapat juga. Misal contohnya Ibnu Malik, Imam Malik misalnya, Imam Malik terkait Rosem tapi bukan terjemah Al-Quran. Abu Hanifah misalnya membolehkan, sedangkan Ibnu Arabi tidak membolehkan. Itu kan sama-sama ulama klasik, itu berbeda pendapat. Saya tidak menggunakan kata salaf atau kholaf ya. Kalau salaf kholaf itu lebih spesifik. Kalau ulama salaf itu kan generasi, ketiga generasi dari Kanjeng Nabi ya. Khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina. Jadi masa sahabat tabiin tabiin itu disebut ulama salaf. Sisanya itu kholaf. Kalau kontemporer klasik itu beda. Maka ada pembatasan. Yang disebut ulama klasik itu siapa? Sampai generasi mana? Yang disebut ulama kontemporer itu generasi siapa? Nanti dicek, dicari itu. Ya, Pak. Baru Mungkin mengambil. Ya. Masukan dari Bapak untuk referensi mungkin Pak bisa ditemukan di mana ya Banyak. Pak? Di Selain referensi dari kalian bisa di Manahilul Urfan ya. Terus di Maktabah Samila kalau kita ngetik Tarjamatul Quran itu akan muncul banyak sekali pembahasan tentang hukum menerjemahkan Al-Quran. Juga di internet juga banyak. Ada yang berbentuk buku dan seterusnya. Nah, sekarang manfaatkan media internet itu untuk kalian gunakan. Cuman nanti kalian ngerujuk jangan tulisan-tulisan yang tidak otoritatif. Misal dia nulis di Facebook, apa jangan ya. Harus yang berbasis sumber. Ada sumbernya. Ini pengutipnya dia dari mana. Kalau di Facebook kan siapapun boleh nulis ya. Termasuk Wikipedia itu masih para sarjana mengatakan, ada yang mengatakan boleh dikutip, boleh tidak. Karena Wikipedia itu kan open source ya, boleh siapa saja boleh menulis di situ. Baik dia pakar maupun bukan boleh menulis di situ. Maka Wikipedia hanya untuk mengantar saja. Tapi yang dirujuk menjadi rujukan jangan Wikipedianya. Wikipedia biasanya di bawah itu ada sumbernya ya, ada sumber atau referensinya, itu kalian telusuri, kejar referensinya. Tidak boleh langsung sumbernya adalah Wikipedia. Baik, Pak. Ya. Baik, Ada lagi? Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang bertanya terkait materi sendiri, teman-teman? Atau udah ya? Kayaknya udah. Baik, ya, kalau Pak. Nggak ada, kita minggu depan apa? Materinya minggu depan apa? Sejarah. Minggu depan ya, tunggu sebentar Pak. Sejarah. Udah sejarah. Ya. Referensi kalian sebenarnya enak sekali ya sekarang itu. Sangat enak, tidak perlu ke perpustakaan. Cukup menggunakan jari-jari kalian, jempol kalian. Akan penelusuran, udah muncul semua itu. Apapun ada. Apalagi terjemah Al-Quran banyak sekali. Iya Pak, besok minggu depan sejarah penerjemahan Al-Quran Pak. Anggotanya Neng Zenit, Minhatul, sama Mawadah. Ini Bapak masih di mute Pak. Bapaknya live ya? Iya.
Kalian internet aku yang jelek, baru mau nanya di grup. Kayaknya tadi bapaknya udah salam ya. Oh udah. Masa? Pas Aku di Emang iya udah salam. Masa? mute. Pas di unmute. Oh gitu. baru aku unmute tadi. Kaisa, ayo. Beli makan. Ayo beli makan. Aku nanya nggak ya nih? Nanya ya? Tanya. Pak, ini disudahin. Ini Kami belum nutup loh padahal. Baik, kami dari Memakalah. apa ini? Kelompok 5 menyudahi. Gimana sih orang biasa nutup? Ya, selesai sudah. Kami dari kelompok 5 Kami mundur diri. Oh ya, kami dari kelompok 5 mengundurkan diri dari presentasi. Gitu. Kami dari kelompok Nelvi, silakan Nelvi. Boleh ditutup sama anggotanya. Moderator apa ini? Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.